Sorotan lainnya, Saudara, usai menangkap dua terduga teroris di Lampung yang terkait dengan Jamaah Islamiyah, Densus 88 menyita ratusan kotak amal yang diduga dijadikan sumber pendanaan. Densus 88 menyita ratusan kotak amal saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Wai Halim, Lampung. Ya, yang pertama kita pastikan memang bapak-bapak itu memberi kepastian kepada umat bahwa ada kotak amal yang tujuan kebaikan, ada kotak amal yang diselewengkan. Ini penting untuk memberi pendidikan literasi kepada umat. Gitu. Seperti beberapa tempat yang memang digunakan untuk pendanaan terorisme, namanya. Dan ada dana memang kotak amal yang untuk kebaikan. Jangan sampai satu niat baik orang untuk menyumbang kebaikan itu disalahgunakan ke terorisme. Tapi jangan juga sampai terjadi karena terbawa terorisme sampai orang nggak menyumbang ke lembaga-lembaga yang dibutuhkan. Ini kita harus bertindak wasati, moderasi di sini. Yang memang di situ ada kemungkinan dipakai untuk pidana, untuk terorisme, ya kita larang. Tapi kita gerakkan masyarakat tetap dermawan untuk kebaikan. Karena ini tradisi kita, ajaran kita, nilai kita yang mengungguli seluruh dunia. Kita terkenal adalah masyarakat paling dermawan ini. Oleh karena itu, pertama berkenaan dengan penegak hukum atau kerangka hukum. Saya berharap lembaga-lembaga yang ditengarai terorisme ya jangan sampai diloloskan ketika mengurus badan hukumnya. Itu harus dikoreksi. Jadi kalau nanti ada orang membuka badan hukum, ada orang yang mau bikin banyak lembaga, saya pikir di sini harus dari awal dipreventif. Ini jangan diloloskan. Kemudian kalau ada orang umpamanya minta kepada suatu lembaga yang sudah established, saya punya pesantren, tiba-tiba orang menggunakan yayasan saya. Pastikanlah orang-orang yang punya yayasan itu jangan mau didomplengin oleh yang lain. Jangan mau dikendarain, ditunggangin oleh orang lain. Itu pastikan. Nah, yang ketiga, tempat-tempat ini sepertinya ya pertokoan, tempat ibadah. Kalau mau menerima berkenaan dengan orang yang buka kotak amal, harus selektif. Tanyakan izinnya, tanyakan kepentingannya. Harus ditanya orang-orangnya siapa yang di dalam yayasan. Kalau tidak dikenal, apalagi yang dikenal dalam pernah ada indikasi tindak terorisme, orang dikenal sudah orang-orang yang jadi buron di dalamnya, jangan diterima. Atau orang nggak kenal tanpa kita tahu, jangan. Karena apa? Ini amanah umat. Umat memberikan sumbangan itu harus tersalurkan. Dan di situ adalah kewajiban dari lembaga atau masjid, sekolah, tempat pembelanjaan itu harus dipastikan orang yang menaruh kotak amal itu adalah dari lembaga atau orang yang dipercaya bahwa itu untuk kebaikan, dan ketika menerima itu amanah, bukan hanya sekedar tidak, tapi yang menerima amanah. Kepada masyarakat kami berharap kalau mau menyumbang, sumbanglah ini sebaik-baiknya. Orang sedekahkan ke orang soleh, kemudian dari orang soleh orang yang dekat kita. Kalau dalam gambaran kita orang yang kenal sama kita. Jadi kalau kita mau menyumbangkan, sumbanglah dari awal orang-orang yang kenal, dari lembaga-lembaga yang kita kenal, dari tempat-tempat yang memang terkenal bahwa dia amanah menyalurkan dananya. Tapi kalau ada tiba-tiba lembaga belum pernah success story, mungkin juga tidak dari tokoh yang dikenal, tidak usah nyumbang ke tempat itu, tapi sumbanglah ke tempat yang pertama lembaganya dikenal amanah, lembaganya untuk kemaslahatan umat. Kemudian juga pilih hal yang terdekat dari kita. Jadi dari yang terdekat, baru jauh dikit. Jadi jangan sampai kita nyumbang kepada yang tidak dikenal. Nah, dengan cara begini kita bisa mengantisipasi penyalahgunaan dana sebagaimana ditemukan oleh bapak-bapak di beberapa daerah. Ternyata ada modus pencarian dana dengan cara ya kotak amal kemudian menjadi biaya untuk menghancurkan kita. Kan ada dua salah di situ, ada dua haram. Haram yang pertama adalah mengibuli orang untuk menyumbang. Itu udah haram. Karena orang inginnya dermawan, ingin nyumbang untuk kebaikan. Itu dikibuli, ternyata bukan kebaikan. Yang kedua, penggunaan dananya ini tidak di dalam niat orang yang nyumbang. Itu haram lagi. Dipakai untuk kemafsadatan. Jadi orang yang bom bunuh diri,
orang yang bekerja dengan terorisme, nakut-nakutin, itu tidak ada kerangka dianjurkan dalam Islam. Itu berlawanan dengan ajaran Islam. Berarti orang dermawan untuk membangun kebaikan malah bertemu dengan keburukan. Nah, oleh karena itu saya berharap satu dalam pembuatan lembaga hukum, saya berharap pada yang bersangkutan, pihak terkait agar lebih selektif ketika ada orang membuka lembaga hukum. Ditelitilah orang-orang itu seperti apa. Yang kedua, di tempat penitipan kotak amal itu, pastikanlah orang yang menitip itu orang yang dikenal, orang yang bisa dipercaya. Bukan itu kan dipercaya untuk bisa menyalurkan dengan baik. Yang ketiga, bagi umat cerdaslah dalam menyumbang kepada lembaga yang dikenal itu bisa melaksanakan amanah sumbangan dan dicari yang paling efektif. Ini ada yang baik-baik. Programnya itu apa? Bukan sekedar nanti programnya apa. Jadi kita based on program itu lebih bagus daripada hanya kotak amal disumbang. Sehingga kita nyumbangnya pun niatnya jelas. Ini untuk lansia, ini untuk yatim. Nah, ini untuk duafa, ini untuk sekolah, itu jelas. Jadi saya berharap nyumbangnya based on program. Kalau based on program itu bisa lebih kita hati-hati. Masa siapa yang menyumbang untuk program terorisme? Nggak mungkin ada yang nyumbang. Gitu lah. Maka kalau ada yang gurem hanya kotak amal tanpa memberikan program-programnya, hindari. Sumbangkan kepada lembaga yang jelas programnya dan memang terkenal amanah menyalurkan kotak amalnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.